Berikan pertolongan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi event RPG itu sebenarnya bukan eventnya PW. PW hanya pelaksana saja, PC hanya ketepatan saja. Sebenarnya adalah karena sebagian dari orang yang bertamu kepada saya, kadang-kadang orang ini pengennya langsung ke saya. Jadi akhirnya karena waktu yang tidak memungkinkan, saya harus menugaskan orang. Nah, karena yang ditugaskan ini atas nama saya dan juga JLA, maka tentu kualitas rupiahnya dan tentu orangnya rupiahnya harus berkualitas. Dan sebenarnya dari pandangan semua, insya Allah saya yakin kualitasnya sebenarnya sudah berkualitas. Meskipun tanpa kadang-kadang habis rupiah terus orang yang di rupiah meninggal, itu juga sudah termasuk berkualitas. Cuma kualitas expired. Dan sehingga karena waktu saya juga mepet, saya tanggal 26 sampai 29 itu keliling Jawa Timur, tanggal 1-nya pulang untuk persiapan ke Kalimantan Selatan. Jadi doanya semoga siapa juga di kota ini. Maka saya tidak lama, saya upayakan ini nanti waktunya singkat, simpel, cuma berkualitas. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Jadi saya ini sedikit sebenarnya terpaksa juga karena dipaksa oleh PW untuk khulus. Dan itu nasihat saya kepada diri saya sendiri dan pada semua untuk terus berubah dengan Quran, meskipun penyakitnya nggak ada non medisnya. Kalau kita belum yakin Al-Quran sifat, ya sadar lagi, karena ternyata ada keimanan kita yang masih lemah dari aspek keyakinan. Maka setelah disebut kok gak ada medisnya, jangan terus gak diru ya, harus tetap dibacakan Al-Quran.
Wah, minimal dibacakan di akhir untuk diminumkan. Agar ke semua Allah Ta'ala yang menjamin. Yang kedua, nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kepada semua untuk ketika ada orang sakit maka jangan tergesa-gesa untuk meruqyah. Jadi harus diagnosa keluhan dan minta doa dulu. Karena orang yang sakit itu alim ta'ala bulan dan korok malam tahun ini. Kenapa kamu tidak mengunjungi itu? Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Bagaimana kami mengunjungimu ya Allah? Engkau ini Tuhan, masa dikunjungi? Kata Allah, sesungguhnya ada orang sakit, kamu tidak menjenguknya, maka berarti kamu tidak menjengukku. Maknanya orang sakit itu bagian ciptaan Allah dan keluarga Allah. Maka ketika mereka kita jenguk, maka maknanya kita bersama rahmat Allah. Jadi orang sakit itu adalah berkah bagi orang yang alim, bagi orang yang ngerti. Kalau dia tidak ngerti, berarti masih awam. Maka dari itu kita harus lebih ngerti lagi bahwa sakit itu berkah. Berkah bagi yang punya penyakit, karena dia bisa berjuang yang tadinya musibah menjadi anugerah dengan kesabarannya, dan berkah bagi yang menunggu. Kenapa? Karena dia sedang di posisi dekat dengan Allah. Orang sakit itu dekat dengan Allah sebagaimana hadis qudsi yang saya sebutkan tadi. Dan berkah pula kepada orang yang meminta doa. Karena sesungguhnya kalau ada orang yang sakit, kamu juga misalkan apapun kasusnya, misalkan ada orang tersakit, ya dengan orang tersakit kamu minta doa kepada dia. Jangan tergesa-gesa swab. Kalau sakti-sakti yo, swab yo. Swab keliru bisa. Disuruh kesurupan keliru. Nah, setelah itu jangan tergesa-gesa minta doa. Apapun saja. Misalkan ada ibu kena sakit, kamu juga ibu, saya juga mau doa. Karena doa dari orang yang sakit, apalagi dia terlindungi dengan sihir, itu mustajab. Maka kita akses doa kepada mereka. Bu, doakan saya supaya saya itu hutang yang menggunung ini segera lenyap, dan istri saya mungkin semakin hari semakin galak, tambah cerewet. Mohon doanya supaya saya sabar sebagaimana Sayyidina Umar yang mendahulukan ilmu lebih adab. Jadi adabnya memang begitu. Jadi harusnya sebelum kalian mengamalkan ilmu sunnah dan seterusnya. Selanjutnya alhamdulillah saya akan mengijazahkan kepada kalian semua yang yaitu membaca surat Al-Hasr ayat terakhir. Yang saya dapat ada yang saya dapatkan dari Al-Mukarram Syekhina Yai Marwazi, beliau dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Muslimud Dunya, yang dijazahkan dengan Al-Hasr ayat 3 ayat terakhir. Dan juga saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'da. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin, dan Rasul pun mengatakan taqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru li nurillah. Dan firasat itu menurut Ibnu Sina bisa dijadikan sebagai diagnosa untuk melakukan dijadikan alat sebagai diagnosa penyakit. Firasat itu, apakah orang ini medis atau non medis pakai firasat. Kemudian firasat juga disebutkan di Al-Quran bahwa tanda-tanda itu tidak akan bisa, kebesaran Allah Ta'ala tidak akan bisa kecuali bagi mutawassimin, orang-orang yang memang kalau sama Allah Subhanahu wa taala diberi tanda-tanda. Jadi banyak yang bertanya apakah tawasum itu orang ini peka terhadap gaib atau jin atau buhul dan sebagainya. Jawabannya tentu tidak. Yang dimaksud firasat itu tidak perlu tangannya begini-begini, nggak perlu gesek-gesek begini. Adapun di buku panduan karena dulu memang itu buku panduan yang awal, memang banyak kalimat yang disalahpahami. Jadi mungkin dikira di buku panduan itu, dikira itu ada buku panduan yang menyatakan bahwa firasat ada untuk mendiagnosa penyakit atau gangguan gaib memakai firasat. Tapi firasat yang dimaksud adalah kepekaan dalam mendiagnosa apakah ini medis atau non medis, bukan kepekaan melihat jin atau mencari buhul. Karena untuk melihat jin itu sendiri memang justru orang-orang yang bermasalah, apalagi wujudnya aneh-aneh jinnya, maka itu perlu dicek apakah dia ini bermasalah benar, dan kebanyakan memang bermasalah. Yang kedua, bahwa sekali lagi firasah itu tidak ada hubungannya dengan tangan terus diusap-usap. Jadi tidak perlu memejamkan mata, tidak perlu firasah itu akan muncul. Ada firasah ilahiyah, firasah syaitoniyah. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di kemudian hari. Ada firasah yang firasah bahasanya qobaiyah. Jadi firasat membaca karakter seseorang dengan wajah, tangan, dan seterusnya. Ada juga firasat syaitoniyah, terawangan dan seterusnya. Ada firasat ilahiyah dari orang-orang soleh. Jadi itulah yang dimaksud dengan inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin. Tapi nggak ada urusan dengan gaib. Jadi firasat itu lebih cenderung ke memerentak hati, getaran hati yang bersumber dari ilahi, bukan dari jin. Nanti akan ada caranya. Jadi sekali lagi firasat itu tidak tangannya gini-gini terus diarahkan, itu sudah tidak lagi, bukan seperti itu. Nah kalau di Sierra sekarang sudah memakai itu, sudah tidak dipakai. Itu kan karena metode yang lama, karena cenderung ada kesalahpahaman praktisi, maka sudah kita ganti dengan metode swab. Bukan yang berarti kemudian yang itu salah, bukan, tapi disalahpahami. Bukan salah, tapi disalahpahami. Itu saja. Jika ada kalimat peka di dalam buku panduan, itu maksudnya peka dalam mendiagnosa. Jadi peka mendiagnosa, ini tahu, ini sihir, ini ketempelan, ini ain. Oh ini penyakitnya murni medis, oh ini penyakitnya psikologis. Nah, begitu. Jadi kepekaan cenderung peka ke diagnosa, bukan peka melihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.